Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome back in my channel. Hari ini kita akan membahas tentang hormon hipofisis. Nah, eh, jadi hipofisis itu merupakan salah satu termasuk hormon yang dihasilkan ini merupakan hormon pusat endokrin primer. Nah, hormon hipofisis ini sebenarnya ada banyak korelasinya dengan hipotalamus. Jadi hipofisis itu kan berbentuknya tangkai. Nah, ya tangkainya itu menggantung pada hipotalamus sehingga ada sedikit lebih fungsi dari hipofisis itu juga diregulasi oleh adanya hipotalamus. Oke, kita lanjut ke next slide ya. Nah, ini adalah anatomi dari hipofisis. Nah, jadi hipofisis itu ada dua, ada hipofisis inferior dan juga ada hipofisis yang namanya hipofisis anterior. Nah, ini letaknya di atas di menggantung hipofisis ini menggantungnya itu di tangkai hipotalamus. Nah, di sini nanti itu ada nukleus paraventrikuler dan nukleus ventrikuler. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebagai intinya, jadi tangkai hipofisis itu namanya adalah infundibulum atau median emensia mediana. Nah, di sini sebentar saya note ya. Nah, di sini merupakan letaknya dari tangkai hipofisis. Nah, kemudian ini merupakan HPA. Saya biasanya menyingkatnya dengan HPA ya. Jadi hipofisis anterior dan hipofisis posterior itu saya singkat biasanya dengan HPP. Di sini ada kiasma optikum, tapi untuk faalnya tidak ada. Kita tidak bahas apa kaitannya. Habis itu juga ada badan mamillaris di sini atau mammillary body. Nah, hipofisis anterior ini ada 3 bagian. Kalau kita gambarkan ya, nah, yang menempel sepanjang sini dari hipofisis anterior, ini yang saya arsir biru ini merupakan pars tuberalis. Jadi tuberalis itu yang menempel pada tangkai hipofisis. Kemudian yang saya arsir dengan warna merah ini merupakan pars mediana. Nah, pars mediana ini dia itu tidak berkembang pada manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sisanya yang tidak saya arsir atau yang saya arsir dengan kuning ini. Nah, ini namanya pars distalis. Untuk kaitannya dengan histologi kita tidak bahas di sini ya. Nah, kemudian yang di sini adalah hipofisis posterior. Oke, selanjutnya kita ke next slide. Nah, ini adalah letaknya tadi ya. Jadi ini di lobus atau di tengkorak. Nah, di sini ada tangkai hipofisis dengan ini adalah hipotalamus. Jadi kesimpulannya adalah hipofisis itu menggantung pada tangkai hipotalamus. Nah, hipotalamus yang hipotalamus yang anterior ini nanti menghasilkan lebih banyak hormon daripada hipofisis yang posterior. Nah, hipofisisnya seperti itu. Kemudian ada tadi yang saya singgung ada nukleus supraoptik dan juga nukleus perioptik. Nah, mungkin kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, nanti letaknya itu dari nukleus supraoptik dan optikus itu dia nanti di sini. Nah, ini karena letaknya di sini maka nanti dia menyambung ke sini, hipofisis posterior. Apa yang dihasilkan? Dihasilkan ada 2 hormon, ada hormon antidiuretik atau ADH. Biasanya orang itu juga menyebutnya dengan vasopressin. Dan yang kedua nanti akan kita bahas yaitu hormon oksitosin. Oksitosin itu kaitannya dengan persalinan ya, kalau tidak salah. Oke, kita lanjut aja terlebih dahulu ke slide berikutnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini. Nah, ini berdekatan sebenarnya, tapi yang fokus kita bahas di sini. Nah, nanti di bagian ini juga ada kelenjar lain yang sama-sama menyusun dari endokrin primer. Di sini letaknya namanya ini adalah kelenjar pineal. Kemudian nanti juga ada
pituitari. Nah, pituitari itu namanya juga hipotalamus seperti itu. Oke. Bentar, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini seperti yang saya bilangkan, jadi ada nukleus paraventrikular dan nukleus ventrikular seperti itu. Nah, untuk nukleus paraventrikular sendiri sama ventrikular itu, dia nanti akan membantu dari produksi hormon yang ada pada hipofisis posterior seperti itu. Nah, supraoptik, nah ini supraoptik di sini. Ini dia nanti akan menghasilkan hormon yang merupakan vasopressin atau antidiuretik ADH. Nah, untuk efek dari ADH sendiri, ADH itu salah satunya meningkatkan reabsorpsi air dari ginjal. Jadi itu meningkatkan penyerapan air di ginjal seperti itu. Nah, kemudian ada nukleus preoptik, supraoptik, lalu ada preoptik seperti itu. Nah, apa saja nukleus yang ada? Nukleus yang ada itu ada pada sebelumnya hipotalamus itu sendiri ada 2 substansi ya. Saya tuliskan di sini. Jadi di sini ya. Jadi hipotalamus itu dibagi 2. Dibagi ada 2, yaitu yang pertama substansi alba dan yang kedua substansi dari gray matter. Nah, seperti itu. Substansi alba ini dia itu warnanya putih ya. Karena putih itu karena mengandung banyak akson atau badan dari sel neuron. Kemudian kalau gray matter itu intinya nukleusnya. Nah, gray matter sendiri itu banyak sekali nukleusnya, ada supraoptik, ini salah satunya supraoptik. Lalu ada preoptik yang tidak digambar ya. Lalu ada paraventrikular ini. Nah, paraventrikular ini menghasilkan yang namanya pusat otonom. Kemudian ada preoptik. Jadi preoptik itu mengatur kebiasaan tubuh, terutama makan dan berkaitan dengan reproduksi. Nah, preoptik nanti juga akan kita bahas mengenai kontrolnya dalam sistem kardiovaskular. Jadi bukan dibahas di sistem hormon. Kemudian paraventrikular ini, nah yang saya garis bawah ini, jadi paraventrikular ini terlibat juga dalam rangsang otonom, terutama dalam peningkatan respon terhadap stres seperti itu ya. Oke, berikutnya mana ini? Nah, ini merupakan kita bahas dulu. Jadi, nah ini ada nukleusnya banyak sekali ya. Ada nukleus paraventrikuler dan juga nukleus supraoptikus yang kita fokuskan pembahasannya di sini. Nukleus paraventrikular dan juga nukleus supraoptikus. Nah, apa saja? Dia itu menghasilkan seperti yang saya sebutkan tadi hormonnya, yaitu oksitosin dan juga vasopressin, 2 hormon utama tadi. Nah, untuk vasopressin ini utamanya kita lihat di sini, vasopressin itu dihasilkan oleh yang namanya supraoptik ya. Supraoptiknya menghasilkan vasopressin itu lebih ke arah supraoptik. Nah, seperti itu. Mekanismenya bisa ya ini seperti di sini. Lalu menyebar melalui akson di sini dan masuk ke hipofisis posterior yang belakang ini. Di sini ada pembuluh kapiler dan juga ada ujung neuron. Ujung neuron di hipofisisnya ini, nah ini melepaskan hormon-hormon tadi, vasopressin dan ADH. Kemudian di sini keluar melalui darah vena, sistem vena yang keluar dari hipofisis posterior ini ada 2 hormon tadi, vasopressin dan oksitosin. Seperti yang saya bilang, oksitosin itu ada kaitannya dengan persalinan dan wanita. Nah, pada persalinan itu pada uterus, kalau pada wanita itu juga pada kelenjar
mamalia. Nah, uterus itu oksitosin fungsinya dalam meningkatkan kontraksi uterus yang diperlukan dalam proses persalinan. Nah, sedangkan pada kelenjar mamalia meningkatkan namanya eksitasi atau pengeluaran dari susu selama menyusui. Kemudian vasopresin. Vasopresin itu ternyata ya tidak hanya di ginjal yang bisa meningkatkan reabsorpsi ya, permeabilitas tubuh distal terhadap air. Berarti intinya adalah reabsorpsi air pada ginjal oleh hormon vasopresin ini bisa meningkat karena adanya hormon vasopresin. Kemudian vasopresin itu juga anterior di seluruh tubuh yang menyebabkan adanya fase kontraksi. Fase kontriksi pembuluh darah, arteri khususnya ya. Nah, kemudian oksitosin sudah. Kemudian dua hormon yang dihasilkan adalah vasopresin dan juga oksitosin. Vasopresin tadi selain reabsorpsi ya H2O oleh nefron ginjal juga menyebabkan otot polos ya, arteriol. Nah, kemudian oksitosin itu kontraksi dari otot polos yang ada pada uterus ini dan juga pada kelenjar susu ini. Kemudian ada di sini adalah oksitosin mempengaruhi perilaku ibu. Jadi antara interaksi ibu dengan bayi itu terkadang juga dipengaruhi juga dengan adanya hormon oksitosin. Ini adalah sekali lagi saya review lagi untuk hipofisis posterior. Ada dua enzim yang dipengaruhi oleh dua nukleus, yaitu supraoptikus dan paraventrikular. Yang berpengaruh adalah supraoptikus ya, menghasilkan ADH atau disebut juga antidiuretik hormon atau disebut juga dengan vasopresin dan juga oksitosin. Nah, dialirkan jadi hipofisis ini warnanya lebih putih ya karena banyak akson sarafnya. Nah, kemudian banyak sekali pembuluh darah dan itu dikeluarkan oleh vena yang keluar dalam dua bentuk ya, ADH atau vasopresin dan juga oksitosin. ADH itu lalu mengalur pada disalurkan ke nefron dari ginjal untuk membantu reabsorpsi air pada dinding ginjal tubulusnya. Kemudian ke arteriol itu pembuluh arteri yang paling kecil ya. Itu menyebabkan vasokontriksi. Kemudian oksitosin tadi otot polos yang ada di uterus sehingga menyebabkan kontraksi merangsang ya, kontraksi saat persalinan. Kemudian ada juga kelenjar mamalia yang berperan dalam proses menyusui dan ada juga ternyata ditemukan bahwa oksitosin itu mempengaruhi perilaku ibu kaitannya dengan interaksi dengan anaknya. Nah, ini setelah kita membahas tentang hipofisis posterior, sekarang kita membahas hipofisis anterior. Ini hormonnya lebih banyak ya yang dihasilkan. Ada TSH atau thyroid secreting hormone. Ya, ini TSH itu nanti kita akan membahas lebih dalam lagi saat sekresi tiroid. Nah, tiroid itu ada T3, triiodothyroxine dan juga T4 atau T4 yang paling banyak T4. Jadi mungkin saya sampaikan overview sedikit ya. Jadi proses bagaimana sekresi tiroid itu, jadi ia melibatkan namanya iodium. Iodium itu dirubah menjadi iodium di dalam badan Golgi dan nanti disimpan hasilnya itu melalui TG. Nah, kemudian di luar dari sel luar tubuh ke sel folikelnya. Jadi hormon itu ada dua, sel pada tiroid itu ada folikel dan juga koloidnya. Nah, folikelnya itu yang menghasilkan hormonnya. Jadi iodium yang ada di luar tubuh nanti itu dia akan masuk ke dalam folikel dan ketemu dengan enzim TPO atau ya enzim TPO itu tiroksin piroxidase kalau nggak salah TPO menghasilkan iodiumnya itu menjadi aktif. Nah, aktifnya nanti ia berdekatan dengan yang tadi sudah saya jelaskan yaitu TG trigopulin, di mana satu iodium dan TG membentuk MIT dan kan yang dua membentuk DIT. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penggabungan di mana jika satu MIT bertemu dengan satu DIT, dia akan menghasilkan T3 karena molekulnya 3 ya triodo. Kemudian kalau 2 DIT, maksudnya DIT tambah DIT menjadi T4. Nah, kemudian T3 dan T4 itu
berikatan dengan MIT-DIT lalu dieksitasi keluar jika ada perangsang. Nah, saat dieksitasi itu dia itu nanti berikatan dengan binding globulin ya, TBG, thyroid binding globulin itu yang mampu mengeluarkan T3 dan T4 kembali ke tubuh, mengalirkan ke seluruh tubuh untuk dibagikan atau digunakan ya yang dibutuhkan. Kemudian karena tadi ikatan bindingnya itu bentuknya seperti ini. Nah, gini. 4 seperti ini. Di sini ada MIT. Di sini MIT, lalu ada DIT, lalu T3 dan T4. Nanti ini oleh enzim ada sebuah enzim saya lupa namanya. Jadi tugasnya nanti dia tuh ini akan digunakan kembali masuk ke dalam siklus bersama PPO tadi untuk pengaktifasi dari iodium. Nah, kemudian yang T3 dan T4 ini dengan TGB ya, TBG, thyroid binding globulin, dia nanti akan dikeluarkan dari folikel. Ini kan proses ini itu terjadi di folikel. Sedangkan kalau yang tadi pembentukan T3 dan T4, ini saya gambarkan, ini terjadi di koloid. Koloid itu yang besar. Nah, ini nanti dikeluarkan ke sini. Nah, nanti di sini ada pengeluaran ya, dikeluarkan gini. Lalu ini sudah yang di sini sudah di luar sel. Yang T3 dan T4 ini dikeluarkan ke sini oleh TBG tadi, thyroid binding globulin, dan ini akan didaur ulang. Itu dari TSH. Jadi kalau ada pertanyaan, tiroid itu distimulasi oleh siapa? Oleh TSH. TSH dihasilkan di HPA, hipofisis anterior. Kemudian ada enzim lain yaitu ACTH. ACTH ini menstimulasi korteks adrenal, kortisol. Nah, korteks ya. Jadi ini kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu ada dua, ada medula adrenal dan juga ada korteks. Nah, yang distimulasi dengan ACTH yang dihasilkan oleh HPA itu adalah bagian korteksnya, di mana korteks itu nanti menghasilkan dua, ada yang kortison dan juga satunya adalah aldosteron. Nanti mungkin kita lebih bahas detail di bagian ini. Nah, kortisol ini efeknya banyak selain dia meningkatkan penggunaan glukosa kalau nggak salah, lalu juga kerja metabolic response stress. Nah, ini juga kaitannya dengan antiinflamasi. Nah, antiinflamasi pada demam itu dia akan menghambat sitokin dari demam. Sitokin dari demam itu kalau nggak salah IL-1 ya, IL-1 dari kortisol. Kemudian kortisol ternyata itu ya, kortisol itu bekerja pada siklus namanya siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu berdasarkan pola matahari. Nah, jadi dia itu tinggi itu pagi, kemudian pada saat siang itu merendah, cenderung merendah, kemudian meningkat lagi menjelang dini hari, lalu tinggi lagi setelah jam 12 malam. Nah, ternyata juga ya, kortisol itu memiliki efek lain terhadap kardiovaskular. Jadi dia itu meningkatkan kontraksi jantung. Kemudian kortisol ini berdasarkan penelitian itu jumlahnya itu meningkat saat kita bangun tidur. Jadi kortisol itu berperan penting dalam respon memori. Makanya kalau kita bangun tidur itu kita bisa dengan cepat menyadari kita ini lagi tidur di mana, kita bangun ini di sekitar kita siapa. Ini misalkan kita tidur terus oh ini ayah, oh ini ibu gitu. Ini bisa diketahui dengan adanya hormon kortisol. Nah, kemudian ada juga prolaktin. Prolaktin ini hampir sama dengan oksitosin. Nah, tapi yang distimulus sama sih, sama dari hal yang distimulus, tapi efeknya berbeda. Jadi prolaktin ini untuk pertumbuhan payudara dan sekresi susu. Nah, kemudian hormon pertumbuhan atau growth hormone ya. Dia tuh nanti masuk ke hati, lalu IGF atau insulin glucose factor 1 masuk ke tulang dan juga ke jaringan lunak yang akan meningkatkan pertumbuhan. Kemudian dia juga masuk ke jaringan adiposa, otot dan hati. Nah, ini GH itu bisa menstimulasi atau menghambat ya, tergantung nanti akan kita jelaskan lebih dalam di bagian GH. Nah, kemudian di HPA juga dihasilkan namanya luteinizing hormone dan FSH. Nah, ini sama-sama ke gonad. Gonad itu kelaminnya. LH itu luteinizing hormone itu untuk ovarium pada wanita, sedangkan FSH itu
pada testis. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, sebentar nih, untuk sistem kerja dari LH dan FSH ini, dia itu, bentar saya bukakan di sini. Nah, jadi dia itu bekerja bersama, makanya ini kan stimulasinya sama di sini. Nah, bekerja bersama itu konsepnya adalah sinergisme. Jadi hormon yang sifatnya itu saling melengkapi. Jadi di mana kalau dia itu bekerja saling melengkapi, itu hasil yang dihasilkan itu bisa lebih daripada yang dia bisa kerjakan sendiri. Paham nggak maksudnya ya seperti itu? Karena hormon itu ada afinitas reseptor juga ditentukan karena adanya sinergisme tadi. Contohnya adalah FSH ini dan LH yang bekerja bersama dalam gonad seperti itu. Nah, ini kesimpulannya tadi ada tirotropin dan growth hormone kortikotropin ini. Kortikotropin ini dari kolesterol ya. Jadi kolesterol nanti dirubah menjadi prognolon, nanti akan kita jelaskan juga di bagian hormon yang dihasilkan oleh apa tadi, kelenjar adrenal ya. Ada dua kan, ada korteks dan medula. Tapi kalau dalam HPA yang dihasilkan ACTH itu hanya berpengaruh kepada korteks. Kemudian ada juga ke folikel dan prolaktin. Nah, tadi yang saya jelaskan ACTH ini ACTH meningkatkan kadar glukosa darah. Selain glukosa darah yang ditingkatkan, maka penggunaan dari glukosa juga berarti dihambatkan karena nggak mungkin. Berarti ini kerjanya berlawanan dengan insulin. Oke, kita bisa lanjut ya. Karena sudah cukup untuk bagian ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah tentang bagaimana sekresinya. Jadi neuron-neuron yang berlipat di sini neurosekretorik di sini. Bentar ini untuk annotate-nya saya klik dulu. Di sini. Nah, di sini itu banyak sekali namanya terminal kapiler. Nah, ini kapiler hipotalamus. Sistem porta. Nah, ini sistem porta dari hipotalamus. Sebentar saya lihatkan dulu sistem porta. Nah, sistem portal hipotalamus ini tujuannya adalah untuk menjaga pasokan darah dan juga mengontrol sekresi. Nah, intinya adalah dari plexus. Nah, ini plexus nih ya. Di emensia mediana. Emensia itu kayak cekungan gitu, emensia mediana tengah. Nah, di sini, nah di plexus ini dengan hormon-hormon neurosekretorik ini ya, neuron sekretorik ini, dia itu dimasukkan ke plexus kapiler. Nah, ini adalah plexus kapiler. Nah, nih kapiler hipofisis di hipofisis anterior seperti itu. Nah, plexus kapiler ini letaknya di mana? Di pars distalis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau saya review ya, di mungkin saya pakai ini aja, pakai pointer. Nah, di sini ini adalah emensia mediana. Kemudian ini tangkainya ya, ini HPP tadi sudah jelaskan, ini HPA. Nah, ini plexus primer. Nah, plexus primer ini. Kemudian ini juga ada plexus sekunder ya, yang ada di pars distalis. Pars distalis dari lobus anterior. Lobus berarti kan hipofisis anterior ya, gitu aja gampangnya, di pars distalisnya. Nah, pars distalis ini apa tadi? Nah, ini adalah pars intermediana yang tidak berkembang ya. Kemudian di sini ada pars tuberalis. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah darah nih ya, mengeluarkan kapiler-kapiler darah, jadi mengatur darah untuk ke sel target ya. Jadi pasokan darah yang berperan dalam pengaturan pars distalis. Jadi ini sistem porta itu berarti sistem yang mengatur pasukan asupan darah pada pars distalis ini untuk menghasilkan enzim yang banyak tadi dari hipofisis anterior. Itu mungkin yang harus diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya. Jadi hipotalamus
Sebenarnya hipotalamus itu menghasilkan hormon. Kata kuncinya adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus itu namanya pasti dua. Kalau tidak releasing ya inhibiting. Nah, ini kan RH berarti releasing dan inhibitorinya cuma dua, penghambat GH ya. GHIH itu orang biasa menyebutnya dengan somatostatin dan juga menghambat prolaktin ya. Dopamin ya, PIH. Nah, ini hormon penghambat prolaktin itu nama lainnya PAH, prolaktin inhibitoring hormon. GHRH. Nih, growth hormone releasing hormone. Jadi yang dihasilkan oleh hipotalamus seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit ini mengenai TRH juga ada. Nah, TRH itu tadi nanti dia itu nyambung ke TSH tadi saya putarkan. Nah, di sini. Jadi sebelum ke sini ternyata dari hipotalamus itu ada TRH dulu, TRH, TSH. Nanti ada mekanisme umpan balik negatif seperti itu. Intinya kalau misalkan kadar tiroid di tubuh itu sudah banyak, maka dari TSH nanti akan diinhibisi untuk tidak mensekresi, memicu ya, menstimulasi kelenjar tiroid menghasilkan T3 dan T4, atau bisa yang diinhibisi atau yang di stop ya, bilangnya udah cukup gitu. Nah, itu bisa juga dari tadi releasing hormon TRH yang ada di hipotalamus. Intinya gitu. Nah, gonad itu berarti nanti ia tuh dengan kelenjar gonad tadi, kelamin ya, yaitu FSH dan LH. Kortikotropin tadi berhubungan dengan ACTH, berarti kortikotropin ini berhubungan dengan apa? Dengan korteks adrenal ya, untuk menghasilkan namanya kortisol. Nah, kortikotropin ini GHRH, growth hormone. Kemudian ada somatostatin. Ini nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut ya kalau diperlukan. Nah, ini dia kesimpulan tadi ya, 4 hormon ini. Vasopresin tadi itu bisa ke tubulus ginjal atau bisa ke arteriol. Kemudian oksitosis itu ternyata dia tuh ke uterus dan mamalia. Hipofisis tadi ada TSH, ada ACTH, ada growth hormone juga. Growth hormone ada dua ya tadi, ke hati dan tulang ya. Ke hati itu saya kira si insulin growth factor IGF-1 tadi apa? IGF-1 itu fungsinya tulang pertumbuhan ya, pertumbuhan dari tulang dan lemak tadi, tulang dan jaringan lemak, jaringan lunak, jaringan otot. Lalu ada FSH ini ke folikel ya, dan juga ke tubulus semen verosa di testis menghasilkan semen atau bahan-bahan untuk produksi sperma. Kemudian ada LH, releasing hormone, dan PRL, prolaktin tadi juga masuk ya, prolaktin. Pada pria belum ditemukan ya efek prolaktin. Nanti mungkin kita tambahi. Ya, mungkin demikian ya dari hormon kelenjar hipofisis dan ada sedikit dari hipotalamus. Terima kasih.